Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dengan rekan-rekan percetakan yang ada di Jalan Masjid khususnya. Untuk itu kita akan memberitahukan informasi ke masyarakat, bagaimana cara buat undangan, buat stiker, buat baliho. Di sinilah tempatnya. Jadi bagi masyarakat yang belum tahu, mungkin hari ini dengan channel ini masyarakat akan tahu. Tapi ada spesialis hari ini kita ketemu dengan Bang Adi. Beliau adalah sosok pemain percetakan yang sudah lama atau sesepuh di sini. Nah, kita ketemu dengan beliau dan kita tanyakan dengan beliau, sejak kapan beliau terjun di dunia percetakan ini. Untuk itu kita sampaikan beliau. Assalamualaikum Abang Dah. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Sehat. Sejak kapan Abang berkecimpung di dunia percetakan ini Bang? Kalau dunia percetakan semenjak tahun 80-an. Kita udah kerja, kemudian kita usaha sendiri setelah 2015. Awal masuk di percetakan lah Bang. Ini kan belum kenal ini Bang, apa jenis kertas, modelnya percetakan apa. Dari mana lah Abang belajar ini awalnya? Kalau dulunya kita sih kerja. Jadi di tahun 80-an itu kita masih kerja sampai di 2015. Kemudian di 2015 tersebut kita rajin ke percetakan, tanya kertas, tanya ke toko kertas, ke mana-mana. Baru kita di situ belajar menghitung, kita belajar komunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Dan situlah awalnya. Awal dulu di percetakan ini kan belum berkeluarga ya kan Bang? Akhirnya sampai berkeluarga, bisa membeli rumah, bisa menjadikan anak seorang sarjana, bahkan merit lah sekarang Bang. Nah, memang proses percetakan ini Bang begitu rumit ataukah memang suatu mainan yang begitu asik menurut Abang? Sebenarnya percetakan ini penjiwaan. Kalau kita jiwai, sebenarnya ya asik aja. Karena bisa dibilang kalau di percetakan ini dulunya ya marginnya itu atau untungnya itu ya bisa dibilang lumayan kan gitu. Masalah yang penting kita jujur, tepat waktu sama pelanggan, ya, komunikasi sama pelanggan. Nah, itu aja ya. Kadang-kala kan di percetakan ini Bang tekanan dari konsumen begitu tinggi Bang. Bagaimana Abang mengatasi hal-hal yang begitu stresnya tinggi tapi bisa keluar dari zona itu? Ya, sekarang kita gini, seperti kita ini kan kebanyakan kan hanya kita mesin tak ada. Nah, kita hanya membagi, ya tinggal kita tengok aja yang ada mesin. Istilahnya kita kawan nih lah. Yang penting kita jujur. Yang inti pertama itu di percetakan itu jujur dan tidak usah berbelit-belit dengan pelanggan. Kemudian masalah kecepatan hasil cetakan itu memang tergantung kita. Contoh, kita kan ada 5 cetakan yang memang deadline-nya harus sore ini harus selesai. Kita hanya tinggal membagi aja, membagi tempat. Ada 5 tempat, ada 5 mesin yang harus kita kondisikan. Itu seperti itu aja. Ada nggak Bang problem yang paling besar di percetakan ini tapi selesai Bang? Nah, ini apa Bang? Coba kisahkan. Kalau problemnya itu sih masalah mana ya? Waktu memang waktu itulah problem apanya. Karena kan pelanggan sekarang sini ngomong sini harus siap. Nah, sini ngomong harus siap. Jadi komunikasi kita ke bawah-bawahan kita yang bantu kerja kita itu yang penting. Karena mereka yang membantu kita, ini bisa kita kerjakan dengan tepat waktu, bisa hai. Seperti itu. Kalau zaman kita dulu Bang, ini kan kita mentalnya sudah mental baja Bang. Bagaimana dengan anak-anak sekarang? Himbauan Abang lah untuk remaja yang ingin masuk ke percetakan dengan mentalnya ini mental kacangan Bang. Hah? Kalau himbauan Abang bagaimana menghimbau kepada beliau? Yang pertama sebenarnya jiwai dulu. Apapun ceritanya kalau tidak dijiwai nggak akan jadi.
Karena percetakan ini dia harus ada suka dulu kita. Oh, percetakan itu seperti ini. Kalau kita nggak suka, mau kita latih kayak manapun, mau kita kasih apapun, nggak akan pernah jadi. Itu intinya, memang harus suka dulu. Karena di percetakan ini kan gimana ya? Sebenarnya asik sebenarnya di percetakan nih, marginnya lumayan, bisa kita gimana ya? Kalkulasinya cepat lah gitu. Kalau hari inilah Bang, ini kan 2 tahun ini Bang kita, percetakan ini melemah lah kita secara pribadi ya kan. Ada nggak Bang pengaruhnya dengan Abang dan keluarga dan hasil cetakan Abang pada saat 2 tahun sampai hari ini? Di masa pandemi sekarang ini, semua kita terpukul dengan keadaan. Baik itu orderan, semua, apalagi sekarang dibarengi dengan harga kertas yang naik, tetapi harga cetakan tidak bisa naik. Di situ kita memang betul-betul terpukul untuk 2 tahun terakhir. Contoh saya sendiri sampai sekarang, ya istilah kasarnya udah tutup lubang kali lubang ini. Karena kan ya kita hanya berharap dari yang sedikit ini, istilahnya kue yang sedikit ini direbutkan oleh banyak kali percetakan. Jadi untuk sementara ini memang betul-betul kita merasa terbebani lah dengan keadaan yang sekarang. Mudah-mudahan Bang lekaslah pulih pandemi ini. Dan untuk masyarakat Bang yang belum mengenal Abang, pelanggan-pelanggan Abang yang lupa dengan Abang, kemana lah harus menghubungi Abang atau apa himbauan Abang? Tolong sampaikan di channel ini. Mudah-mudahan mereka mendengarkan ini. Ya, kepada masyarakat yang lain yang butuh percetakan, yang butuh barang-barang cetakan dan yang lain-lainnya, kita bisa bantu. Ataupun mau yang buka percetakan, ataupun yang ingin belajar cetak mencetak, kita bisa bantu ya dengan menghubungi kita di MJ Printing atau di nomor HP saya bisa, di WhatsApp saya bisa. Nah, jadi seperti itu. Masyarakat ini kan ada yang belum tahu Bang, MJ Printing kan di sana, sekarang di sini. Nah, Bu Mary Jaya, kita doakan selalu jaya terus ya kan Bang. Ya, amin. Nah, ini bingung nggak masyarakat ini Bang dengan kepindahan ini? Atau sudah tahu sebagian? Kalau masyarakat umumnya, istilahnya yang sudah mengenal percetakan selama ini, mereka nggak bingung sih, karena memang udah tahu bahwa ada MJ Printing, ada Mary Jaya, dia sama semua. Jadi kita yang di sini ini adalah berkolaborasi dengan beliau. Ya. Artinya kerjasamanya kan begitu Ya. Bang. Jadi terima kasih banyak Bang. Mudah-mudahan Abang Adi sehat selalu, Amin. ordernya bertambah, Amin. kesehatannya pasti berlimpah, Amin. dan rezekinya akan bertambah Bang. Ya, amin. Jadi dari channel inilah mungkin masyarakat kenal. Inilah Bang Adi. Nah, ada dengkotnya percetakan di sini. Beliau selalu memberikan arahan ke kita semua. Adik-adik yang mau belajar silakan bisa datang kemari. Siapapun yang mau mencetak datang kemari. Mudah-mudahan berkah bagi beliau dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan. Oke, kita lanjut lagi. Kita ketemu dengan Saudara Dika. Beliau adalah spesialis pemain poli.
Nah, apa sih poli ini kita ingin tahu dengan beliau dan kita tanyakan dengan beliau biar masyarakat tahu bagaimana cara mempoli, bagaimana pengarahannya, bagaimana membuatnya ini. Untuk itu kita tanyakan beliau. Halo, Adila, Dika, apa kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Apa sih yang dikerjain ini setiap hari? Ini buat tulisan mana? Nah, bagaimana proses pembuatannya ini sebenarnya? Tadi dari komputer terus di print kayak gini, itu dibuat plat kayak gini, Apa namanya nih? klise. Klise. Terus, Lalu ditempelkan ke atas ini apa namanya ini? ini mesin poli. Oh, mesin poli. Jadi udah dipasang ini, nanti dikasih format. Jadi tinggal tekan gini aja. Nah, keluarlah ini. Oh. Sudah berapa tahun lah bekerja di bidang ini? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Awal mulanya kerja di sini, bagaimana kok bisa terjun di dunia ini? Untuk kerja sama orang. Nah, awalnya kan ada prosesnya, bagaimana perjalanan. Untuk kerja sama orang, lama-lama udah bisa beli mesin nggak sendiri. Beli mesin buka sendiri. Suka dukanya sebagai pemain poli ini apa Bang Dika? Ya sukanya selama masih ada undangan ya masih ada kerjaan juga. Tapi kalau waktu zaman COVID semalam nggak ada undangan, nggak ada kerjaan. Kadang-kadang kan mall ini kan dikejar-kejar orang. Orang pulang jam 5, awak pulang jam 10 malam. Bagaimana itu perasaannya? Ya alhamdulillah, namanya rezeki sampai malam ya dikerjai. Orang rezeki sampai malam berarti. Berapa sekarang keluarga anak-anaknya? 2. Istri? Istri masih 1. Alhamdulillah. Jadi setiap hari kan ini ada masuk undangan, polinya macam-macam modelnya. Yang paling payah lah, moli apa selama 5 tahun bekerja di sini? Akrilik. Akrilik. Iya. Kenapa dia? Tingkat kesulitannya di mana? Karena tekanan dia nekannya harus kuat, begitu harus lama, nekannya itu harus lama dia. Itulah tingkat kesulitan. Iya. Selama pandemik ini, ada nggak berpengaruh dengan hasil kerja kita? Kalau pengaruh waktu pertama COVID itu nggak boleh ada buat undangan itu yang ngaruh kali lah, sampai nggak ada kerjaan 1 tahun itu. 1 tahun nggak kerja tapi kan habis lah. Makanya gimana? Ya pinjam sana pinjam sini. Tapi mudah-mudahan pandemik pelan-pelan berangsur, hilang, rezekinya makin bertambah. Amin. Kita doain. Jadi kalau masyarakat mau poli ke sini, bagaimana cara menghubungi? Datang aja ke dalam masjid, nomor 15 dari percetakan UD Maros Rizky, Nomor handphone yang bisa dihubungi? 0853 62 22 30 93. Nomor Dika sendiri. Alhamdulillah. Jadi buat masyarakat yang awalnya tidak tahu apa sih itu poli, jenisnya gimana. Nah ini Bang Dika ini adalah spesialisnya di dalam masjid ini. Memang banyak tukang poli yang lain, tapi beliau memang spesialis khusus, the best pokoknya di masjid ini. Insya Allah masyarakat makin tahu. Jadi terima kasih banyak Bang Dika. Ya. Mudah-mudahan rezekinya makin bertambah, Amin. selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.